Halo teman-teman, selamat siang. Sekarang kita kembali lagi nge-review mobil, dan sekarang yang kita review itu ini mobil legend dari Toyota ya, SUV mewah lah. Dan kita lihat di belakang gua udah ada VX80 yang merupakan keluarga dari Land Cruiser 80, dan mobil ini tahun 90. Jadi di Toyota 80 series itu dia ada 3 tipe ya, standar, VX, dan VXR, dan yang ini adalah tipe dari VX. Nah, di sini lampunya kalau yang VXR itu dia kan nyatu ya, VXR itu nyatu, dia VX jadi lampunya misah. Ini bodi depannya tuh gagah. Terus ground clearance-nya juga mobil ini cukup tinggi ya. Ini kan mobil emang buat adventure dan buat ya SUV lah. Ground clearance-nya tinggi. Ini bodi depannya. Terus dari samping mobil ini panjangnya itu hampir 5 meter, 4,8 meter gitu kalau gua nggak salah ya. Ini bodi dari samping, dia kesannya membulat dan gagah. In my opinion, mobil ini gagah banget. Ini dari samping. Nah, di sini ada body molding, side body molding nih. Kalau di VXR di situ ada bacaan VXR, tapi karena ini VX jadi nggak ada. Dan kalau yang standar nih nggak ada side body molding seperti ini. Terus di sini spionnya juga udah chrome. Yang standar dia belum chrome, yang VX sama VXR dia udah chrome. Ini bodi dari sampingnya yang tadi gue bilang itu panjangnya sekitar 5 meter atau 4,8 gitu kalau nggak salah ya. Kalau gue salah coba lu koreksi aja. Gagah banget sih ini mobil, impian banget buat road trip tuh, kayaknya enak banget. Dalamnya tuh lega banget, ntar gue kasih tau ya. Dan terus lagi ini boy, ini mobil kaca belakangnya dia masih kayak, lu ingat nggak sih kayak Kijang Doyok atau Kijang Komando atau sampai Kijang Super nih, masih geser-geseran. Ini bodi belakangnya, masih terlihat membulat tapi tetap gagah. Nah, di sini juga ada apa sih, bawaan dari pabriknya ya, dia jadi kayak ada opsional lubang 4 ini buat kayak opsional towing bar gitu. Terus lagi ini bahannya tuh bumpernya ini kayak lapisan plastik, di sini kayak besi, kuat banget nih. Itu belakangnya gagah ya boy, gila. Nah, kita coba lihat bagian bagasinya luas atau enggak. Pasti luas lah. Ini jadi kayak 2 layer gitu ya. Ini bisa dibuka, dan di bawah ini dia juga bisa dibuka. Dan ini berat banget coy. Ini tuh keras, bisa lu dudukin 2-3 orang nih. Keras banget, kuat. Dan di bagasinya ini itu ngelipat kursi belakangnya itu sama kayak Kijang Innova. Jadi dia lipatnya ke begini ya, begini tuh, begini. Kayak apaan begini ya, pokoknya ini bagian dari bagian belakangnya. Luas sih coy, bisa bawa koper-koper atau carrier banyak banget. Cocok sih, mobil ini cocok banget buat road trip. Dari bagian belakang tadi kita udah lihat ya, review setahu gua. Terus kita masuk ke bagian mesin. Seperti apa mesin dari si VX ini, yang merupakan bagian dari yang paling gue suka karena mesinnya ini diesel turbo. Dan ya kita lihat langsung aja deh, yuk kita lihat mesinnya. Nah teman-teman, ini bagian dari dapur pacu si VX80 ini. Jadi dia kode mesinnya tuh 1 HDT turbo, kapasitasnya 4200 cc dengan 6 silinder segaris. Yang mesin ini
mampu menghasilkan tenaganya itu 162 horsepower di 3600 rpm, dan torsinya itu kalau nggak salah ya 360-an Nm di 1400 rpm. Tenaganya ini disalurkan ke 4 rodanya, ke transmisi manual 5 percepatan, dan untuk VXR itu gearboxnya itu otomatis 4 percepatan, dan torsinya ini gede banget, cocok banget buat lu yang suka road trip ke daerah-daerah yang unpredictable dan ya jalan-jalannya jelek atau medannya sulit lah. Ini putaran bawahnya torsinya goks. Dan yang gue suka lagi dari mesin ini itu menurut ownernya ya, gue kan belum pernah punya, menurut ownernya cerita itu mesinnya ini durable banget, dan yang paling kerennya lagi, satu lagi keren mulai, emang mobil ini keren banget sih, kerennya lagi mobil ini masih bisa pakai solar busuk yang harganya 5.150. Mobil ini masih bisa nelen minuman-minuman gitu ya, kayak solar busuk ini. Jadi ya irit lah, dan konsumsi bahan bakarnya nggak boros-boros banget ya, 11-12 sama Panther, nggak 11-12 sih ya. Tadi ownernya cerita itu bisa 110 112 kalau keluar kota, mungkin bisa lebih kalau cara makainya bener, artinya putaran mesinnya itu nggak dihentak-hentak gitu, dan torsinya ini enak banget kok. Dan spare part mobil ini menurut cerita dari si ownernya Om Igun itu, mobil ini spare partnya banyak, jadi lo nggak perlu takut spare partnya langka atau sulit dicari. Itu bagian dari mesinnya. Sekarang kita lanjut ke bagian interior dari si VX80 ini. Nah, sekarang kita udah ada di dalam atau di interior si VX80 ini. Posisi duduknya cukup nyaman, dan mobil ini kerasa besar banget kalau dinaikin. Terus di sini joknya ini udah kulit, gue nggak tahu ini retriman atau bukan. Terus di sini ada handrest yang di sini juga ada kayak semacam kulkas ya. Kok kulkas sih? Coolbox. Di sini ada coolboxnya yang bisa berfungsi sebagai handrest juga. Terus di sini material dashboardnya ini soft touch. Di sini soft touch, dan di sini juga soft touch. Terus di sini soft touch, di sini hard plastik. Terus ada pencet-pencetan power window, ada power windownya ini autonya baru di sisi pengemudi. Terus ada door lock dan power window lock di sini. Terus lagi terus mulu ya, kebiasaan banget gue ngomong. Di sini ada transfer case karena mobil ini 4-wheel drive, ada 1H dan low 4 ini. Terus di sini 5 percepatan manual karena ini VX, yang VXR baru dia matic gearbox ya. Kemudian di sini ada hand grip nih, tipikal mobil buat adventure atau jeep kayak gini gitu. Di sini ada kayak buat hand grip. Di sini ada, di sini nggak ada hand gripnya ya. Hand gripnya di sini. Di sini ada hand grip yang juga fix. Terus sun visornya, ada vanity mirrornya. Tapi di sisi pengemudi juga belum ada. Di sisi pengemudi sun visornya belum ada mirrornya. Terus di sini mirror buat ngeliat ke belakangnya masih konvensional. Day night view tapi belum auto dimming. Dan ya interior di depan ini cukup lega ya, artinya ya lega lah, ini kan namanya SUV bongsor dari Toyota yang waktu itu mewah ya, dan sekarang masih juga mewah boy, harganya nggak nahan. Dalamnya lega, cocok buat jalan jauh, road trip ya, pokoknya cocok karena ini mobil bensinnya atau bahan bakarnya masih bisa pakai solar biasa, jadi sangat efisien banget buat road trip jauh-jauh gitu. Nggak perlu mikir solarnya mahal, karena Dex dan Versadex itu kan lebih mahal ya. Dan torsi dari mobil ini juga begitu badak, jadi bisa ke daerah-daerah yang ya medannya agak-agak sulit gitu. Kemudian di speedometer di sini ada penunjuk kecepatan seperti biasa mobil pada umumnya, dan di sini odometernya masih analog. Kemudian di sini lagi ada indikator
tegangan aki ya, berapa voltasenya, kemudian fuel indicator dan jarum RPM biasa menunjuk berapa putaran mesin, dan di sini ada suhu mesin, kemudian di sini lagi ada ini apa ya, gua nggak tahu nih. Coba dong yang biasa megang VX mungkin tahu ya, gua kan newbie banget nih, baru banget gua naik mobil ini, mungkin teman-teman bisa membantu. Di sini kayak semacam radiator ya, nggak tahu deh. Ya pokoknya intinya itulah, kalau teman-teman ada yang tahu atau dari gue yang salah, monggo dikoreksi. Gerah banget sih coy. Kemudian lagi di sini ada tipnya ini aftermarket ya, standarnya kayaknya dia belum double dim gini. Jadi kayak masih kaset kalau nggak salah. Standarnya dia belum begini ya, masih kaset. Kemudian ada defogger, kemudian ada di sini ada buat H4 nih, buat kecepatan apa ya, 4-wheel drive agak kenceng gitu. H4. Kemudian lagi di sini ada pengaturan AC dan tapi di sini apa? Pengaturan suhunya dia masih slide begini, belum digital. Oke, lanjut ke bagian belakang ya. Kayaknya dari sini aja nih, yang karena ini mobil minjem ya, kayak yang punya mau pergi jadi agak cepet nih gua. Di belakang itu agak lega sih kalau gue bilang ya. Kabinnya cukup lega, muat buat 3 orang, dan ada handrest yang handrestnya itu terpisah. Jadi karena gap atau jarak dari penumpang di kiri dan kanan itu cukup jauh, jadi handrestnya ini terpisah. Gitu aja sih. Oke, kayaknya itu dulu review singkat, sangat-sangat singkat mungkin dari gua. Semoga bermanfaat. Dan ini mobil emang apa ya, recommended banget buat road trip. Artinya elektrikalnya belum begitu banyak kayak mobil modern diesel zaman sekarang, yang berarti kalau rusak di bengkel-bengkel biasa pun mungkin masih bisa diperbaiki. Itu dulu deh, yang punya mau pergi. Sekian vlog dari gua, terima kasih. Kalau ada salah-salah kata atau ada yang lu mau koreksi, silahkan koreksi di bawah kolom komentar. Jangan lupa subscribe, dan sampai ketemu di video berikutnya. See you!